Ya Pak Menteri, terkait pemberian makan bergizi terhadap ibu hamil dan menyusui di Selatan. Ya, ini kan menindaklanjuti MOU tadi bahwa kita bersama beliau Prof. Dadan selaku Kepala BGN MOU dengan Kementerian Kemendikbangga/BKKBN berkenaan dengan MBG khusus ibu hamil dan balita. Sekaligus kita cek di lapangan ini nanti yang akan terjadi program kita untuk melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Dadan, khususnya berkenaan bantuan makanan bergizi gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui, sama balita. Pertanyaannya kan satu, kan nggak mungkin mereka nanti setiap hari ngumpul. Kalau di sekolah kan mesti sekolah mereka datang ke satuan pendidikan. Kalau ini kan tidak mungkin tiap hari. Karena itu bekerja dengan kita, tugasnya kementerian saya, satu menyiapkan datanya, berapa ibu hamilnya, berapa ibu menyusuinya, berapa ibu yang punya balita. Kemudian setelah itu mendistribusikan, membantu mengirim makanan ke tempat masing-masing. Setelah itu juga membuat skemanya biar nanti pas seperti apa rumusannya, teknisnya nanti sama dari BGN. Termasuk tadi ada ibu, mohon maaf yang paling anaknya kecil, ya mungkin belum bisa makan, apa gizinya kita Prof ya. Kemudian yang sudah 5 tahun apa di luar PAUD ya, kalau PAUD itu nanti Kementerian Mendikdasmen. Kemudian yang terakhir monitoring dan evaluasi. Karena tadi saya sampaikan ini salah satu cara untuk mencegah stunting, sehingga nanti kita evaluasi nanti seperti apa setelah dikasih asupan gizi sama Pak Presiden melalui Prof. Dadan ini, tinggi badannya seperti apa, berat badannya seperti apa, nanti kerjasama dengan Posyandu. Kalau Posyandu kewenangan nanti sama Mendagri, kira-kira gitu berbagi peran. Oke? Pak, selama ini kan belum ada program yang bisa dikatakan mendampingi effort-effort untuk mencegah stunting. Ini program pertama yang mendampingi dan misalnya bisa bekerja sama untuk mencegah program masalah stunting dan juga membantu keluarga yang berisiko stunting atau ada, tapi evaluasinya kurang fokus. Dengan beliau ini, dengan BGN saya kira lebih fokus karena jelas beliau leadernya, saya bagian teknis untuk supporting datanya, sehingga nanti penyebab stunting akibat asupan gizi maka kita kerjasama dengan BGN. Nanti kalau sebabnya yang lain kita kerjasama dengan yang lain. Kan sebabnya macam-macam, ada asupan gizi, ada air bersih, ada sanitasi, ada pernikahan dini. Tapi khusus asupan gizi sekarang fokus. Jadi tidak harus siapa bertanggung jawab siapa. Alhamdulillah beliau langsung mensupport untuk program cegah stunting melalui pemerintah atas perintah Presiden. Saya kira sih sekarang lebih fokus dan saya meyakini ini sangat bagus. Nanti kelihatan datanya, tampak sasarannya, siapa namanya, alamatnya mana, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab juga terhadap pendistribusian dan lain-lain. Tapi insya Allah it's okay. Pak, untuk hari ini totalnya ada berapa Pak? Untuk hari ini totalnya ada berapa? Hari ini berapa Pak? Tadi yang tahu Bu, yang sekitar 200 sekian. Ibu hamilnya 8. Ibu berapa? Ada yang di sini absen tadi. Intinya berapa? Ibu menyusuinya 89, ibu hamilnya 14, balitanya 231. Oke, itu data yang hari ini dibantu oleh beliau. Kita menyiapkan datanya, sekaligus nanti kita monitoring dan nanti kalau setelah ini distribusi. Ini kan contoh saja sehingga ngumpul kebetulan bareng dengan kegiatan Posyandu. harapan Bapak atau harapan kementeriannya seperti apa Pak? Apakah mungkin harapannya atau mungkin optimis bahwa akan ada penurunan stunting? Kualitas gizi mereka baik. Kemudian ada 14 ibu hamil. Itu kan Pak Presiden sudah memikirkan anak dari dalam kandungan. Kemudian ada 80 yang menyusui. Ketika dia menyusui maka yang diambil manfaatnya oleh anak adalah nutrisi dari ibu, dari susunya. Jadi ibunya sendiri harus berkualitas makannya. Jadi ini hal yang luar biasa. Jadi menurut saya sesuatu yang sangat mengharukan sekaligus membahagiakan. Prof, akan ada pengetatan pengawasan nggak Prof terhadap SOP terkait dengan kemarin keracunan di Sukoharjo? Ya, gini, Badan Gizi sudah menetapkan standar tinggi. Anda bisa lihat kan, kenapa program ini tidak dilepas ke sembarang penyedia jasa mitra, karena kita ingin ini dikawal ketat mulai dari proses masak memasak, sehingga masuk ke satuan pelayanan pun harus pakai masker, harus pakai tutup kepala,
nggak boleh bawa sepatu dari luar, sendal dari luar. Kenapa? Karena untuk menjaga higienis dan keamanan pangannya. Dan setiap kali mengirimkan makanan ke penerima manfaat, setiap kali mengirim kami juga menyimpan sampelnya di satuan pelayanan untuk menjaga-jaga kalau terjadi sesuatu seperti yang terjadi kemarin, sehingga kami bisa cek ini bersumber dari makanan, bersumber dari kondisi anak atau penerima manfaat, atau bersumber dari hal lainnya, apa jajanan di luar, apa ada yang iseng dan lain-lain. Dan kami dari awal memang sudah menjaga ketat. Dan dengan kejadian kemarin ini sebetulnya karena hal sangat teknis sekali, kami semakin waspada. Penyebabnya apa Pak? Dari hasil Ya, itu temuan kesalahan teknis. Ya. teknisnya seperti apa? Saya tidak bisa jelaskan itu karena ini berkaitan dengan hal-hal yang menurut saya cukup Pak Presiden yang tahu penyebabnya, dan kami sudah melakukan evaluasi untuk hal tersebut tidak terjadi. Berarti lebih ketat lagi ya Pak? Ya, Ini. lebih ketat. Artinya itu terjadi karena di dalam dapur atau setelah di luar? Ya, terjadi dalam proses masak. Dan alhamdulillahnya petugas kami sangat cekatan dan sangat terlatih, sehingga dengan sigap menarik makanan yang sebuah besar belum dibagikan dan mengganti dengan member. Jadi itu adalah menjadi standar operating prosedur kami, dan kami akan perketat lagi supaya hal seperti itu tidak terjadi. Instruksinya Pak kepada SPPG di seluruh daerah Pak seperti apa? Untuk lebih meningkatkan kinerjanya, terutama menjaga kualitas dari makanan, terutama bahan baku, dan pada saat proses masak harus tepat waktu dan cepat sehingga dalam keadaan segar. Pengawasnya disanksi nggak sih Pak? Ya. Pengawasnya disanksi atau enggak? Apa ditegur aja? Ini kan kita melakukan evaluasi bersama, kehati-hatian itu terus ditingkatkan, dan yang bersangkutan kan juga sudah dengan cekatan melakukan mitigasi dan lain-lain. Saya kira ini evaluasi yang baik untuk kami, dan kami menjadi lebih waspada terkait dengan keamanan pangan. Oke.